Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, adik-adik Permata Bangkir Cilik semua yang sudah hadir sore hari ini. Selamat datang dalam acara peluncuran buku kumpulan cerpen Permata Bangkir Cilik, Kecil-Kecil Pandai Menabung. Senang sekali saya Nadia dari Permata Hati sore hari ini akan menemani Bapak Ibu semua dalam acara peluncuran buku Kecil-Kecil Pandai Menabung ini. Mungkin sedikit latar belakang, apa sih buku Kecil-Kecil Pandai Menabung ini? Buku ini adalah persembahan dari Permata Hati bekerja sama dengan mitra kami yaitu Tibo yang merupakan platform perpustakaan digital anak yang isinya adalah kumpulan beberapa cerita pendek pilihan berisi pesan literasi keuangan karya anak-anak peserta program Permata Bangkir Cilik yang sudah diselenggarakan tahun 2020 lalu. Nah, kreatif dan luar biasa sekali nih anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak SD yang sudah bisa bikin cerita pendek dan bisa dibukukan. Nah, seperti apa sih cerita di balik terciptanya buku ini dan apa aja sih konten yang ada di dalamnya? Itu semua akan kita bahas dalam acara peluncuran sore hari ini. Namun sebelumnya, pertama-tama saya ingin menyambut dan menyapa terlebih dahulu khususnya kepada yang terhormat Ibu Din Cahyani, selaku Direktur Hukum dan Kepatuhan Permata Bank. Selamat sore, Ibu Din. Selanjutnya juga kepada yang terhormat Bapak Edwin Nurhadi, selaku Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selamat sore, Bapak Edwin. Selanjutnya yang terhormat Ibu Sri Wahyuningsih, selaku Direktur Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Selamat sore, Ibu Sri. Selamat sore, terima kasih Mbak. Selamat bertemu. Iya Bu, terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya Ibu Richelle Maramis, selaku Head of Corporate Affairs dari Permata Bank. Selamat sore, Bu Richelle. Dan ada juga ini Kak Aisyah Habir, selaku co-founder dari Tibo. Selamat sore Kak Aisyah. Oke, selamat datang sekali lagi untuk Bapak Ibu dan semua hadirin juga adik-adik yang ada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga dimanapun Bapak Ibu berada, semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, selanjutnya sebelum saya memasuki agenda selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu serta adik-adik semua untuk sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita bersama, yaitu Indonesia Raya. Bapak Ibu dan adik-adik tentunya bisa di rumah sambil mendengarkan, bisa sambil menyanyikan lagu kebangsaan kita. Namun saya ingatkan terlebih dahulu agar fitur suaranya dimatikan dulu, di-mute terlebih dahulu supaya tidak menghilangkan atau mengurangi kekhusyukan dari lagu Indonesia Raya ini sendiri. Baik, kalau begitu langsung kita perdengarkan bersama Indonesia Raya. Baik, itu tadi Indonesia Raya. Ini nuansanya udah terasa banget ya, sebentar lagi kita 17 Agustusan nih. Oke, kalau gitu selanjutnya, agenda selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk terlebih dahulu, saya ingin mengundang yang terhormat Ibu Din Cahyani,
yang terhormat Bapak Edwin Nurhadi, Ibu Sri Wahyuningsih, Ibu Richelle Maramis, dan Kak Aisyah Habir untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Apakah boleh? Agar bersiap Bapak dan Ibu. Bersiap dan ya, oke. Baik, baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oh ini, 1, 2, 3. Nah, satu lagi kalau boleh ini dengan kita punya pose andalan kita nih dengan hati. Pose dengan hati nih, permata hati ini ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, baik. Selanjutnya inilah kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Pertama-tama, yang pertama saya ingin mengundang dan mempersilahkan kepada yang terhormat Ibu Din Cahyani selaku Direktur Hukum dan Kepatuhan dari Permata Bank untuk menyampaikan kata sambutannya. Saya persilakan kepada Ibu Din. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang khususnya kepada yang terhormat Bapak Edwin Nurhadi selaku Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK. Selamat sore Pak Edwin. Ibu Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Kemdikbudristek RI. Selamat sore Ibu Sri Wahyuningsih. Aisyah Habir selaku co-founder Kibo, para Bapak dan Ibu guru pendamping, dan tentunya yang paling spesial, para Duta Menabung Permata Bangkir Cilik 2020. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Serta adik-adik Duta Menabung yang sudah hadir pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua telah dilimpahkan kesehatan dan perlindungan dan bisa hadir bersama pada sore hari ini. Saya ingin membahas tentang peluncuran buku mengenai kecil-kecil pandai menabung. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa skill dan kebiasaan mengelola uang dengan baik adalah hal yang tentunya tidak mudah, bahkan bagi orang dewasa seperti kita. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, kami telah melihat peluang untuk menyebarkan literasi keuangan melalui media digital. Kami bekerja sama dengan perpustakaan digital anak, yaitu bacapibu.com, telah menyusun modul finansial interaktif dalam bentuk buku cerita digital bergambar untuk anak-anak. Buku ini mengangkat 5 cerita pendek, yaitu karya anak-anak Duta Menabung dari program Permata Bangkir Cilik 2020 yang lalu, dengan konsep mengelola uang sederhana yang kami ajarkan kepada mereka, yaitu konsep 3in, tabungin, jajanin, dan bagiin. Cerita-cerita yang mereka buat tentunya sangat dekat dengan dunia keseharian anak-anak pada umumnya, disertai dengan gambar-gambar ilustrasi yang menarik, sehingga diharapkan juga bisa meningkatkan minat baca anak-anak kita. Kami sungguh terkesan dengan daya imajinasi dan kreativitas mereka, dan tentunya berharap karya mereka yang dibukukan ini bisa menginspirasi teman-teman sebaya mereka untuk memulai kebiasaan baik menabung dari sekarang, dan memotivasi mereka untuk berimajinasi dan berkarya dalam kapasitas mereka. Untuk membuat perubahan yang besar, kita bisa memulai dari hal yang kecil tentunya. Saya sungguh berharap melalui langkah kami meluncurkan buku ini akan hadir generasi masa depan Indonesia yang lebih mapan secara finansial. Dan dengan situasi di tengah pandemi yang sejak tahun lalu memaksa kita semua melakukan aktivitas secara online,
Kami harapkan buku-buku ini menjadi media pengajaran para guru dan orang tua bagi anak-anak mereka di rumah. Terakhir, tak luput saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbudristek RI atas dukungannya dalam acara peluncuran buku ini. Terima kasih juga kepada PIBO dan semua yang berpartisipasi dalam peluncuran buku literasi keuangan ini. Untuk para duta menabung, jangan lupa untuk belajar yang rajin dan tetap semangat menyebarkan pesan kebaikan menabung di lingkungan kalian ya. Sekali lagi, terima kasih untuk semua yang telah hadir sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Din Cahyani atas kata-kata sambutannya. Selanjutnya, dengan hormat kami juga ingin mengundang Bapak Edwin Nurhadi selaku Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan kata-kata sambutannya. Saya persilakan kepada Bapak Edwin. Terima kasih Bu Nadia. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu Ibu Din Cahyani selaku Direktur Hukum dan Kepatuhan Permata Bank. Selamat siang Ibu. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Sri Wayuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Republik Indonesia. Ibu Richelle Maramis, Head of Corporate Affairs Permata Banks. Ibu Aisyah Habir selaku Co-founder PIBO. Bapak Ibu guru, pendamping, serta orang tua Permata Bangkir Cilik, dan adik-adik pelajar yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat buat Bapak Ibu serta adik-adik semua. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara yang sangat penting sekali dan sangat inspiratif sekali terkait peluncuran buku kumpulan cerita pendek karya Permata Bangkir Cilik 2020 dengan judul Kecil-Kecil Pandai Menabung. Ini adalah bagian dari kerjasama yang baik yang telah dilakukan oleh Permata Bank bekerjasama dengan PIBO, dan tentunya kita harapkan nantinya akan semakin meningkatkan literasi keuangan khususnya bagi adik-adik kita pelajar tingkat SD. Tadi Ibu Din sudah menyampaikan pentingnya budaya menabung sejak dini. Saya hanya ingin titip saja kepada adik-adik di sini yang mulai sudah mengenal kecil-kecil pandai menabung. Jadi di era saat ini, di era industri 4.0, apalagi kondisi masih pandemik, kemudian juga ditambah transformasi digital yang luar biasa saat ini adik-adik di sini pasti sudah masuknya adalah generasi alpha mungkin ya sudah alpha ya, udah bukan Z lagi nih, udah alpha generation, ini luar biasa. Nah adik-adik semua ini nantilah yang akan menjadi backbone, yang akan menjadi tulang punggung penerus kita ini. Saya mungkin sebentar lagi juga sudah akan 10 tahun, 12 tahun ke depan sudah lagi nggak kerja. Nanti adik-adik inilah untuk bisa meneruskan tongkat estafet mewujudkan Indonesia Emas 2045. Generasi Alpha ini, Y, Z, dan Alpha, adik-adik semua inilah yang sekarang menjadi potensi terbesar negara kita. Kita tahu sekarang kita di era bonus demografi sampai dengan tahun 2045. Nah, kesempatan inilah lebih dari 60% generasi milenial, generasi Z, dan Alpha, adik-adik semua ini yang harus kita kuatkan potensinya. Jadi saya pesan kepada adik-adik semua 3 hal. Yang pertama adalah kuatkan karakter adik-adik semua, karakter dari sisi moral dan kinerja. Imtak dan kinerja itu harus kuat sebagai pondasi dasar adik-adik untuk bisa kuat nanti ke depannya. Yang kedua, dari sisi kompetensi adik-adik. Dari sisi harus berpikir kritis, harus kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Terakhir,
ini kita masuk potensi yang kita lagi diskusikan dan kita angkat di topik acara siang hari ini, yaitu literasi, keterbukaan wawasan. Apa saja yang harus berkuat literasi ini? Literasi dari sisi baca, literasi budaya, literasi teknologi, digital. Nah ini sekarang ini akan luar biasa, pasti adik-adik udah gadget minded semua ini. Zaman saya dulu mah nggak ada yang seperti sekarang. Dan yang terakhir, yang juga tidak kalah penting adalah literasi keuangan. Nah, adik-adik semua, Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Din, begitu pentingnya literasi keuangan sehingga Permata Bank sangat concern sekali untuk menyiapkan adik-adik semua sejak dini, baik itu kebiasaan menabung, adanya program Permata Banker Cilik, ini sangat luar biasa sekali. Tentunya sangat mendukung kami selaku regulator di sektor jasa keuangan dalam rangka meningkatkan tadi literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Jadi adik-adik semua inilah kita harapkan nantinya semakin mapan dalam mengelola keuangan, semakin sering menggunakan pengetahuan dan juga kemampuannya dalam pengelolaan secara lebih baik lagi. Itu 3 hal yang harus diperkuat dalam konteks nantinya adik-adik sebagai penerus tadi tongkat estafet menuju Indonesia Emas 2045. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya banggakan, selanjutnya mungkin saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan kegiatan siang hari dan sore hari ini yang sangat begitu luar biasanya. Jadi kegiatan menabung adik-adik semua ini adalah bagian dari program Satu Rekening Satu Pelajar yang diinisiasi oleh OJK, kementerian terkait, termasuk industri perbankan. Permata Bank ada di dalamnya. Jadi program Satu Rekening Satu Pelajar kita harapkan akan terwujud juga di Indonesia. Karena Bapak Ibu sekalian, kita punya target inklusi keuangan 2024 sebagaimana amanat dari Bapak Presiden, mencapai angka 90%. Sekarang sudah 79%. Artinya kita berharap dengan adik-adik semua yang potensinya sebesar 60 juta pelajar yang ada di Indonesia, seluruhnya kita harapkan sudah memiliki rekening pada tahun 2024 nanti. Ini kenapa? Tadi dalam rangka kita memperkuat dari sisi potensi yang ada, generasi Z, Y, dan Alpha dalam rangka mengakselerasi literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Jadi di bulan Agustus ini juga adik-adik semua Bapak Ibu sekalian adalah bulan dari kegiatan menabung, karena tanggal 20 Agustus minggu depan itu adalah Hari Indonesia Menabung. Jadi acara hari ini juga sangat penting dan merupakan rangkaian untuk menyemarakan kegiatan Hari Indonesia Menabung tanggal 20 Agustus nanti. Jangan lupa juga, nanti di tanggal 24 Agustus, OJK bersama dengan teman-teman perbankan dan kementerian terkait, kita menyelenggarakan acara puncak kreasi anak Indonesia, kejar prestasi anak Indonesia atau kreasi. Nah, acara kreasi ini kita akan melibatkan seluruh pelajar di wilayah Jabodetabek dan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Mudah-mudahan nanti adik-adik semua juga bisa ikut bergabung dan menyaksikan kegiatan kreasi tanggal 24 Agustus nanti. Bapak, Ibu yang saya hormati, adik-adik semua yang saya cintai, pada kesempatan yang sangat baik ini, kami dari Otoritas Jasa Keuangan sekali lagi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Permata Bank yang telah bekerja sama juga dengan PIBO untuk meluncurkan buku-buku edukasi literasi keuangan yang sangat luar biasa ini secara digital. Kami menyadari bahwa penetrasi literasi dan inklusi keuangan kepada anak, terlebih lagi dalam kondisi pandemi COVID ini, juga hal yang tidak mudah. Oleh karena itu, inovasi yang dilakukan oleh Permata Bank ini sangat luar biasa dan kami apresiasi. Mudah-mudahan kegiatan ataupun inovasi seperti ini akan terus dilaksanakan dan diimplementasikan oleh Permata Bank, dan kami dari OJK siap selalu mendukung dan bekerja sama melakukan sinergi dalam rangka peningkatan literasi keuangan di Indonesia. Menjadi suatu kebanggaan tentunya kepada adik-adik semua yang cerita pendeknya terpilih dan diilustrasikan di dalam buku Kecil-Kecil Pandai Menabung hari ini. Kami juga berharap para duta menabung
yang sudah diluncurkan selalu oleh Permata Bank, lulusan-lulusan program Permata Bank ini akan terus dapat menyebarluaskan juga pesan kebaikan terkait budaya menabung sejak dini. Agar apa? Agar menciptakan karakter anak-anak muda generasi alfa yang kuat, yang hemat, yang disiplin, dan mampu mengelola keuangan secara baik. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, kami dari OJK sekali lagi akan terus mendukung, akan siap bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa bersama-sama membangun generasi Y, Z, dan Alpha ini menjadi generasi masa depan yang lebih paham keuangan. Teruslah adik-adik semangat belajar, selalu menimba ilmu, dan ajaklah teman-teman untuk selalu membiasakan menabung sejak dini. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin Indonesia maju, budaya menabung harus utama. Sedia payung sebelum hujan, ayo terus menabung demi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edwin, luar biasa sekali. Menuju Indonesia Emas 2045 ya, berarti kami berada di pundak kalian nih. Harapan kami berada di pundak kalian ya, adik-adik generasi Alpha terutama ya. Oke, selanjutnya dengan hormat saya juga ingin mengundang Ibu Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk juga menyampaikan kata-kata sambutannya. Sekarang saya persilakan kepada Ibu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Senang sekali saya mendapat kehormatan hadir di tengah calon-calon generasi hebat di masa yang akan datang. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu Ibu Din Cahyani selaku Direktur Hukum Bank, kemudian Pak Edwin Nur Hadi, perwakilan dari OJK, Ibu Aisyah Habir, Ibu Maramis, serta ini yang paling luar biasa ini, anak-anak hebat, duta-duta menabung ya, yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera. Oh, sudah menjelang sore ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Luar biasa saya bisa bergabung pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kawan-kawan panitia dari Permata Bank yang sudah menginisiasi pertemuan luar biasa pada sore ini. Kami atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan apresiasi kepada Permata Bank yang sudah menginisiasi bagaimana literasi keuangan, literasi finansial harus diberikan kepada peserta didik sejak jenjang terendah. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Edwin betapa literasi menabung ini menjadi bagian untuk memberikan pembekalan kepada generasi-generasi alfa agar mereka literasi terhadap kemampuan, tidak hanya kemampuan bagaimana mengelola anggaran melalui kebiasaan menabung, tetapi juga memiliki kemampuan terhadap literasi finansial, literasi numerasi. Bahkan literasi bahasa yang sekarang juga sedang digalakkan, mempersiapkan anak-anak kita memiliki profil pelajar Pancasila. Tadi beberapa indikator sudah disinggung oleh Pak Edwin, bahwa generasi alfa ini sekarang hidup di zamannya. Di zaman kita pada era 5.0 ya, era industri teknologi 5.0. Kita semua tanpa terkecuali, pemerintah tidak bisa sendiri tanpa kerjasama semua pihak untuk bisa memberikan bekal khususnya kita, terlebih di jenjang pendidikan terendah. Jenjang PAUD, jenjang sekolah dasar khususnya, ini merupakan jenjang atau satuan pendidikan terendah. Anak-anak kita usia sekolah dasar khususnya, sama halnya saat ini kita sedang melukis di atas batu.
betapa tidak mudah, tapi itu harus kita lakukan. Kenapa saya bilang melukis di atas batu? Sesuatu yang kita berikan dengan sungguh-sungguh, dengan kompetensi, dengan kesiapan, dengan penuh perencanaan matang. Insya Allah ini akan teringat, terpatri sampai kapanpun. Betapa sulit melukis di atas batu. Maka itu pendidikan sekolah dasar jangan dianggap enteng. Karena ini adalah momennya, ibarat kita membangun gedung yang tinggi, kita harus memfondasinya dengan kuat. Literasi finansial menjadi sangat penting memberikan bekal kepada anak-anak kita agar kemampuan. Sekarang literasi finansial tidak cukup hanya sekedar kebiasaan menabung. 50 tahun lalu mungkin ya, ketika saya masih kecil, saya hanya rajin menabung, tua beruntung gitu ya. Menabungnya di mana? Menabungnya di celengan ayam yang dari tanah liat. Itu zaman Bunda masih kecil dulu. Menabungnya di situ. Tetapi setidaknya sudah punya mental kebiasaan menabung. Banyak sisi positif yang kita tangkap dari kebiasaan menabung. Kita tidak akan membebani orang tua kita ketika kita kan dana di keperluan tertentu, misalnya membeli buku atau keperluan-keperluan lain untuk tidak membebani orang tua. Itu adalah sebuah mental mandiri yang ditumbuhkan secara tidak langsung, literasi menabung. Tetapi zaman sekarang tidak cukup menabung hanya di celengan ayam jago. Dan mungkin juga udah nggak ada yang jual lagi ya celengan ayam jago itu. Menabung, sekarang kita ada dalam zaman yang berbeda dengan zaman Bunda dulu. Zaman sekarang, di mana kita ada di zaman, zaman milenial ya. Anak-anak milenial, generasi hidupnya semua sudah serba mudah, tidak lagi hanya kemampuan literasi finansial, tetapi di situ juga ada literasi digital. Karena sekarang menabung dengan era yang berbeda. Seperti yang kita pernah dengar ya, mungkin kawan-kawan, anak-anakku semuanya pernah dengar, bahwa kita itu manusia, generasi punya zamannya masing-masing. Kita berada di zaman kita yang berbeda. Kalian harus kuasai literasi finansial menjadi penting. Mungkin zaman kalian puasa, kalian tidak pernah melihat wujud uang. Uang fisik mungkin kalian tidak akan lihat. Mungkin dompet kalian isinya tidak akan ada uang. Tetapi kalian bisa transaksional dengan cara di zaman yang berbeda. Beda ketika 100 tahun yang lalu, pertukaran tidak dengan uang, tapi kita membutuhkan literasi finansial. Nah, ini kalian sedang dipersiapkan menjadi generasi emas di masa yang akan datang. 6 literasi dasar sedang dibekalkan kepada kalian, anak-anakku, dimanapun kalian berada. Peserta didik semua jenjang, khusus jenjang sekolah dasar, ini akan memberikan pengalaman berharga kepada kalian. Melalui kemampuan kalian memahami 6 literasi. Apa itu 6 literasi? 1, literasi numerasi. Dalam literasi finansial ini ada numerasi. Kemudian literasi bahasa, literasi finansial, literasi lingkungan, literasi digital, dan literasi terakhir lagi? Saya agak lupa ya. Nah, itu kemampuan literasi itu saling terkait satu sama lain. Literasi itu merupakan konsep yang harus kalian miliki. Literasi itu memiliki berbagai pengetahuan untuk bisa menaklukkan dunia yang kalian impikan. Kalian oleh pemerintah sedang dipersiapkan menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Visi misi Presiden menyiapkan Indonesia unggul melalui penyiapan SDM yang berkualitas. Kalian ini adalah pionir-pionir yang akan menjadi penggerak masa depan. Pemerintah, sebagaimana tadi Presiden, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
sudah mencanangkan bagaimana kesiapan anak-anak kita yang harus terliterasi melalui profil pelajar Pancasila. Ada 6 indikator yang harus kalian pahami, anak-anakku dimanapun kalian berada, masyarakat yang menyaksikan tayangan ini. 6 indikator profil pelajar Pancasila. 1, kemampuan pemahaman terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Kita di masa pandemi COVID ini sedang diuji. Sejauh mana keimanan kita menghadapi musibah yang tidak mudah. Saatnya meningkatkan kualitas keimanan kita. Apapun agama kita, mari kita tingkatkan keimanan kita untuk tetap sekalipun kita dalam kondisi apapun. Karena dengan bersyukur akan meningkatkan keimanan, rasa apapun yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kedua, indikator profil pelajar Pancasila yang lain adalah kemandirian. Kalian didorong untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Di zaman belajar harus dari rumah, menggunakan berbagai kemampuan yang kalian miliki. Digital yang punya, digital yang tidak, semua didorong untuk tetap bisa belajar. Karena belajar merupakan hak anak. Kalian anak-anak di masa belajar manfaatkan masa-masa belajar ini dengan penuh tanggung jawab. Tunjukkan mental-mental kalian untuk menjadi generasi-generasi emas yang akan datang. Kalian juga didorong untuk memiliki kreativitas. Di zaman pandemi COVID ini bukan zamannya kalian harus mengeluh, bukan kalian harus bermalas-malasan. Apa istilahnya Mbak Nadia? Sekarang itu zamannya apa sih, ada kaum rebahan. Oh ya, rebahan. Ya, kaum rebahan. Kalian nggak boleh jadi kaum rebahan. Kecuali kalau lagi capek ya, rebahan-rebahan sedikit boleh. Tapi jangan jadi generasi rebahan. Kalian adalah generasi alfa yang harus kreatif terlebih di masa pandemi ini. Bunda yakin nih, duta menabung pasti semuanya kreatif. Terlihat dari cerpen-cerpen ya yang sudah tergabung dalam buku kesempatan ini akan diluncurkan. Itu luar biasa. Kemudian juga kalian didorong memiliki kemampuan berpikir kritis melalui kebiasaan menabung, literasi finansial. Tentunya ini kalian memiliki perhitungan yang cermat sudah melalui literasi menabung itu. Kalian didorong untuk memiliki kemampuan yang berpikir kritis, dapat melakukan analisa. Kalian juga didorong untuk memiliki indikator kegotong royongan sejalan dengan karakter bangsa Indonesia. Gotong royong di masa pandemi ini itu sangat menguatkan satu sama lain. Mari kita dukung, saling mendorong, saling menguatkan. Itu bentuk gotong royong. Saling membagi pengalaman, pengetahuan, sharing. Orang hebat itu bukan orang yang mau muncul sendirian. Tapi orang hebat itu orang yang suka sharing atas kemampuan, berbagi pengalaman, mendorong orang yang lain juga bisa sesukses yang dia lakukan. Itu namanya baru orang hebat. Bunda yakin kalian semua memiliki mental-mental tersebut. Yang terakhir adalah wawasan global. Kita di era digital ini, detik ini terjadi di belahan negara manapun, detik ini juga bisa kalian rasakan informasi tersebut. Tapi bagaimana kalian harus mampu menguasai apa sih sekarang ini informasi-informasi yang baik atau tidak benar, tentunya kalian harus memiliki kemampuan memfilter, memahami mana yang hoax, mana yang tidak. Kalian harus didorong memiliki critical thinking, analisa, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Nah, tentunya dengan agenda yang sudah difasilitasi oleh Permata Bank, ini memberikan kesempatan kepada duta-duta menabung Indonesia untuk menjadi pionir-pionir perubahan yang bisa mempengaruhi saudara di rumahnya, di sekolahnya, kawan-kawan di lingkungannya, untuk menjalankan kemampuan literasi,
menabung, literasi finansial, dan literasi yang lainnya agar kalian menjadi generasi-generasi alfa yang hebat. Kawan-kawan semua, sahabat sekolah dasar dimanapun berada, saya mengapresiasi sekali pada Permata Bank yang sudah memberikan kesempatan, khususnya anak-anak sekolah dasar melalui kemampuannya dalam menulis cerita untuk menuliskan, menorehkan tulisan di satu buah karya yang tentunya harus diperluaskan. Saya juga mau mohon izin nih kepada kawan-kawan Permata Bank, kawan-kawan OJK, dan para penulis-penulis hebat untuk juga bisa diizinkan menyebarkan hasil karya ini melalui platform-platform yang kami miliki di Kementerian Khusus Dasar. Agar 25 juta anak-anak Indonesia, anak-anak sekolah dasar terinspirasi oleh apa yang sudah kalian. Mari kita bangun bangsa Indonesia ini melalui hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan, karena kalian 10-15 tahun ke depan akan menjadi biasa. Di tangan kalian, Indonesia ini akan terlihat, akan kuat, menjadi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia kuat, Indonesia sehat, karena kalian adalah anak-anak Indonesia yang cerdas berkarakter. Maju terus anak-anak Indonesia, ikuti apa yang menjadi kehausan kalian dalam menuntut ilmu. Dan Bapak Ibu semua dimanapun berada, kita sedang melukis di atas batu. Mari kita lukis dengan baik batu-batu kita, agar sampai kapanpun batu itu tetap menjadi batu yang indah dengan tulisan, lukisan tangan yang kita berikan. Mereka anak-anak sekolah dasar, mari kita isi mereka dengan kemampuan-kemampuan positif, dengan semangat membara untuk terus menjaga Indonesia ini menjadi Indonesia yang akan datang. Terima kasih Mbak Nadia atas waktunya. Mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat dalam pertemuan kita pada siang ini. Tadi Pak Edwin menyampaikan pantun, saya juga mau pantun. Baik, monggo Bu. Binatang yang dapat terbang biasa disebut burung. Burung mengepakkan sayap, terbang tinggi membumbung. Si kecil rajin menabung, sudah besar akan beruntung. Terima kasih dari saya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sri, luar biasa sekali. Terima kasih juga tadi atas tadi Ibu Sri sempat menyebutkan ingin menyebarkan buku kumpulan cerpen ini kepada 25 juta anak-anak di Indonesia. Luar biasa sekali. Kami berterima kasih kalau memang bisa begitu. Jadi semoga manfaatnya bisa terasa lebih banyak lagi di seluruh anak Indonesia gitu ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Sri. Selanjutnya masih ada satu lagi nih kata sambutan. Selanjutnya ini terbitnya buku Kecil-Kecil Pandai Menabung ini merupakan kerjasama Permata Hati tentunya dengan Vibo. Nah, saya kali ini ingin mengundang Kak Aisyah Habir untuk menyampaikan kata-kata sambutannya. Saya persilakan sekarang untuk Kak Aisyah Habir. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta salam sehat untuk kita semua. Selamat sore Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama saya ingin menyapa Ibu Din Cahayani selaku Direktur Hukum dan Kepatuhan Permata Bank, Bapak Edwin Nurhadi, Direktur Pengembangan Literasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan Ibu Sri Wahyuningsih, selaku Direktur Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Ibu Rishal Maramis, selaku Head of Corporate Affairs Permata Bank. Juga saya ingin menyapa Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Guru Perwakilan Sekolah peserta Permata Bankir Cilik 2020, rekan-rekan kakak Permata Hati, serta tentunya adik-adik Permata Bankir Cilik 2020 yang saya banggakan beserta para orang tua.
Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Permata Bank atas kepercayaan dan kolaborasinya sejak 2019. Kami menjadi mitra dalam program Permata Bankir Cilik, yaitu sebuah program CSR unggulan Permata Bank, memberikan edukasi literasi keuangan dalam jenjang sekolah dasar. Selain melahirkan duta-duta menabung cilik yang hebat-hebat sekali, melalui program ini kami juga telah berhasil mengeluarkan 2 buku anak dengan tema literasi keuangan. Nah, di hari yang berbahagia ini, angka tersebut bertambah 1, menjadi total 3 buku dengan diluncurkannya buku baru berjudul Kecil-Kecil Pandai Menabung. Buku ini merupakan kumpulan cerpen berisikan total 5 cerita pendek, karya tulis Permata Bankir Cilik 2020 terpilih, yang mereka tulis sebagai manifestasi dari program Permata Bankir Cilik setelah mereka melalui 2 bulan pembekalan pengetahuan tentang dasar-dasar menabung, pengelolaan keuangan yang sederhana, sejarah uang, dan berbagai macam yang lain, yang program ini diikuti oleh 10 sekolah dasar dari 3 kota di Indonesia. Nah, walau si 5 cerpenis cilik ini masih duduk di bangku kelas 5-6 SD saat ini, karya-karya mereka sangat menarik, hebat-hebat, ada cerita yang lucu, ada yang inspiratif, dan bahkan sampai membuat terharu juga. Siapa mereka? Saya sebutkan satu-satu. Mereka adalah Mahya Safira dari SDN Pondok Jaya 02 Tangerang Selatan, Kalesha Elshin dari SDN Pela Mampang 09 Jakarta, Zaskia Amanda dari SDN 200 Lewi Panjang Bandung, Yumna Mafaza dari SDN Jurang Mangu Timur 02 Tangerang Selatan, dan Gregoria Audrey Helena dari PKBM Alpha Omega Tangerang. Selamat ya adik-adik, hari ini bukunya diluncurkan. Selain dicetak secara terbatas untuk nanti kemudian didonasikan ke berbagai perpustakaan sekolah dan daerah, versi digital dari buku kumpulan cerpen ini dapat diakses secara luas dan gratis di bacapibo.com, perpustakaan digital khusus anak pertama di Indonesia. Melalui perpustakaan digital, buku kumpulan cerpen ini diharapkan dapat dinikmati oleh anak-anak dan guru di sekolah maupun dari rumah di mana saja di seluruh Indonesia. Inovasi perpustakaan dan buku digital bacapibo.com bertujuan meningkatkan minat baca dengan memperluas akses terhadap buku-buku anak berkualitas berbahasa Indonesia, karya-karya penerbit lokal maupun internasional. Secara tidak langsung, hal ini membuka dunia baca yang baru dengan berbagai pengetahuan dan inspirasi bagi anak-anak Indonesia supaya seperti tadi harapan dari Pak Edwin dan Bu Sri juga membangun satu generasi emas, generasi penerus kita yang sangat mapan juga baik dalam berkarakter dan juga dalam literasi keuangan. Kami berharap hadirnya buku Kecil-Kecil Pandai Menabung dapat menginspirasi lebih banyak lagi anak-anak untuk menabung, belajar mengelola keuangan sejak dini. Nah, untuk kita bisa lebih mengenal 5 anak hebat dan cerita-cerita mereka, kami menyiapkan video untuk bisa disimak langsung. Yuk mari bersama kita dengarkan langsung apa kata mereka di video berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maida Safira Putri, biasa dipanggil Safira. Saya bersekolah di SDN Pondok Jaya 02 Tangerang Selatan. Saya terpilih menjadi salah satu cerpen favorit Permata Bankir Cilik 2020. Cerita saya berjudul Mainan Baru untuk Alif. Cerita ini adalah cerita kakak yang sangat menyayangi adiknya. Dia merelakan
seluruh tabungannya untuk membelikan adiknya mainan. Teman-teman, penasaran kan sama cerita pendek favorit Permata Bangkir Cilik 2020? Sekarang sudah ada di platform Baca Pibo loh. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, aku Kia, Permata Bangkir Cilik 2020 dari Bandung. Alhamdulillah, cerpenku yang berjudul Keinginan Mira terpilih menjadi kumpulan cerpen kecil-kecil pandai menabung loh. Kalian penasaran gak sama ringkasannya? Nah, ringkasannya ada seorang anak kecil yang bernama Mira yang ingin sekali membelikan neneknya sebuah kejutan dari hasil tabungannya sendiri. Akan tetapi, semua rencananya buyar karena... Nah, penasaran kan kalian sama kelanjutannya? Ya penasaran lah. Kalau kalian penasaran, kalian bisa baca di kumpulan cerpen kecil-kecil pandai menabung di perpustakaan digital bacapibo.com. Halo, shalom. Namaku Gregoria Audrey Helena Putri. Biasa dipanggil Helena. Aku Permata Bangkir Cilik 2020. Aku bersekolah di PKBM Alfa Omega Tangerang. Cerpenku yang berjudul Memberi Drum Kecil kepada Deano terpilih menjadi salah satu cerpen di kumpulan cerpen kecil-kecil pandai menabung. Cerita ini berisi tentang kisah Helena bersama dua sahabat. Mereka menabung dan mengumpulkan uang untuk membeli drum kecil dihadiahkan untuk ulang tahun Deano. Kalian bisa baca cerpen aku di bacapibo.com. Terima kasih teman-teman, dadah. Hai, namaku Elsin, Permata Bangkir Cilik 2020 dari SDN Pel Mampang 09 Pagi, Jakarta Selatan. Cerpenku yang berjudul Menabung Jadi Beruntung terpilih menjadi salah satu cerpen di kumpulan cerpen kecil-kecil pandai menabung. Cerpenku menceritakan tentang Lisa, anak yang pandai tetapi boros. Suatu saat dia mempunyai satu keinginan yang membuatnya harus belajar mengelola uang. Mau tahu lebih lengkap ceritanya? Ayo teman-teman baca cerpenku di bacapibo.com. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Iluna. Saya Permata Bangkir Cilik tahun 2020 yang bersekolah di SDN Jurangmangu Timur 02, Tangerang Selatan. Cerpen saya yang berjudul Kado Ulang Tahun untuk Dita terpilih menjadi salah satu cerpen di kumpulan cerpen kecil-kecil pandai menabung. Cerpen saya bercerita tentang seorang sahabat yang ingin memberikan kado ulang tahun kepada sahabatnya tetapi dia tidak mempunyai cukup uang. Kalian mau tahu kan selengkapnya bagaimana? Kalian jangan lupa ya baca cerpen aku di bacapibo.com. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Oke, itu tadi dia video anak-anak Duta Menabung yang karya cerita pendeknya berhasil terpilih dan dijadikan buku kumpulan cerpen. Sungguh sangat menginspirasi ya semangatnya. Oke, kalau begitu langsung saja agenda kita selanjutnya adalah peresmian dari buku kumpulan cerpen kecil-kecil pandai menabung ini. Untuk itu, kini saya ingin mengundang Ibu Richelle Maramis selaku Head of Corporate Affairs dari Permata Bank untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dan meresmikan peluncuran buku kecil-kecil pandai menabung. Ya, terima kasih dan selamat sore Ibu Din Cahyani, Bapak Edwin Nurhadi, Ibu Sri Wahyuningsi, dan tentunya Aisyah Habir. Senang sekali sore hari ini bisa berkumpul sama-sama dan untuk ketiga kalinya Permata Hati dan Pibo berkolaborasi untuk mewujudkan sebuah buku bacaan digital tentang literasi keuangan untuk anak-anak. Kami berharap buku ini tak hanya bisa menjadi teman bacaan bagi anak-anak, namun juga sumber inspirasi bagi mereka. Dengan ini, saya mewakili Permata Hati menyatakan buku kecil-kecil pandai menabung resmi diluncurkan.
wisuda.